Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah iman, hidayah Islam tentunya. Dan kita masih diberikan keselamatan hingga sampai saat ini dan kita bisa bertemu pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan mitra dialog kita. Ini ada Mas Sigit. Kawan saya, selamat datang di studio kami, Mas Sigit. Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali. Jadi pada hari ini kita sedikit ada obrolan nih, Mas. Ya, jadi tema kita hari ini kita berbicara terkait dengan jadidu imanakum, yaitu memperbaiki iman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita ini banyak sekali umat kita ya, bahwa dahulu umat muslim ini kan sedikit, seiring dengan perkembangan waktu tentunya ini semakin banyak dan hampir semua benua kan ada, hampir setiap sudut wilayah di dunia ini ada gitu. Tetapi yang perlu kita pikirkan bahwa masyarakat kita, umat kita ini kan banyak, tetapi kelihatannya rasa-rasanya itu kan tidak memiliki power ya, tidak memiliki kekuatan di khususnya dalam dunia internasional. Nah, apalagi mungkin kita tahu dalam situasi kita hari ini ya. Gitu. Mungkin bagaimana pendapat Mas Sigit? Terima kasih Mas Dr. Doktri, ini kesempatan kita berdialog. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri ya saat ini kondisi umat Islam secara global, secara internasional ataupun secara nasional di Indonesia perannya kurang begitu sentral. Ya kalau tadi di internasional saat ini bagaimana Palestina yang mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, yang luar biasa penderitaannya, tapi umat Islam tidak bisa terlalu banyak bisa menghentikan kekejaman Yahudi itu. Ini tidak terlepas dari tadi dibilang powernya umat Islam, berarti saat ini dalam tanda kutip tidak dianggap, walaupun banyak umatnya banyak. Dibandingkan dengan awal-awal perkembangan Islam kan jumlah Islam kan ya mungkin tidak lebih dari 10%. Sekarang ini umat Islam secara internasional jumlahnya itu kan sebenarnya sudah ya mungkin 30 atau 40% di dunia ini. Tapi ternyata peranannya mengalami banyak pengurangan atau kurang begitu banyak berperan dalam peradaban ini. Dan kemudian di abad pertengahan ketika penguasa-penguasa pemerintahan Islam itu mendominasi dunia, itu juga jumlah umat Islam juga tidak terlalu banyak. Tapi mereka cukup mempunyai peran yang luar biasa di dalam membangun peradaban dunia sehingga ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kalau dikatakan Islam itu ya Allah la yu'la, katakannya tinggi dan lebih tinggi dari yang lainnya, tapi di dalam kenyataannya peran umat Islam tidak seperti apa yang menjadi narasi kita. Ini yang memang kita prihatin ya. Saya melihat tentu apakah Allah itu janjinya tidak ditepati? Tentu tidak. Kita yakin sebagai orang beriman bahwa seluruh janji Allah itu adalah ditepati. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Ini karena saya secara pribadi ini kan cukup sering interaksi dulu dengan Allah ya hamba Abi Badnan, orang tua kita di umat Islam di Bali. Ketika kita dijajah dulu itu bukan penjajah itu yang sebenarnya hebat,
tapi karena kualitas orang yang dijajah itulah menurun. Jadi kualitas kita menurun itulah yang menjadikan kita gampang dijajah oleh negara lain. Ini yang terjadi juga di dalam kalangan umat Islam. Jadi yang menjadikan umat Islam tidak menempatkan diri sebagai posisi untuk bisa berperan aktif atau menjadi peran sentral dalam pembangunan peradaban, berarti kualitas umat Islam itu menurun. Ya. Nah itu fenomena itu kan tentu sama juga bahwa pada saat ini mungkin kita bisa lihat bagaimana giroh masyarakat untuk belajar agama, tempat-tempat kajian itu penuh, kan gitu kan? Betul, ya, betul. Tetapi dalam kondisi real kita masih banyak melihat terkait dengan fenomena kemungkaran. Iya. Ya, betul. Ya, ini yang barangkali harus menjadi pikiran kita. Maka tadi kalau tema kita tentang jadidu imanakum tadi, kita harus senantiasa memperbaiki keimanan kita. Karena dengan keimanan itulah akan meningkatkan ya kualitas kehidupan kita. Ya. Maka sebenarnya nasihat Rasulullah jadidu imanakum itu benar-benar masuk di dalam hati sanubari umat Islam atau tidak, khususnya para dai-dai kita. Iya, karena iman itu ada lisan, ada hati kan gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kita. Saya berpikir positif ya bahwa segala gerakan-gerakan untuk dakwah itu pasti ada hasilnya. Ya. Sekecil apapun. Ya kalau saya membayangkan dulu kecil di kampung itu ya di daerah Jawa Timur, ya tepatnya di Madiun, Ngawi, Magetan itu, masjid itu kalau Jumatan mungkin tidak sampai separuh terisi. Sekarang alhamdulillah masjidnya bertambah, jamaahnya hampir penuh semuanya. Masjid-masjid itu satu sisi. Jadi kita bergembira, berbahagia bahwa salah satu sisi dampak dakwah itu menyadarkan umat kita untuk meningkatkan semangat beribadah. Kemudian kalau saya masuk Bali tahun 85 itu orang pakai kerudung itu sangat sedikit. Iya. Jadi kalau tahun 85 sampai 90 itu atau ya dari jauh kita melihat ada mahasiswa yang pakai jilbab. Ya kita sudah bisa memastikan itu si ini. Karena bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang kan luar biasa perkembangannya banyak dan sebagainya. Dan kemudian juga ibadah haji. Ibadah haji itu, mohon maaf, saya berangkat haji itu tahun 2003-2004. Itu tanpa ngantri sama sekali. Kuotanya terpenuhi. Saya 3 bulan penutupan pendaftaran haji itu saya daftar. Itu langsung bisa berangkat tahun itu juga. 3 bulan sebelumnya. Tapi sekarang sampai 10 tahun. 10 tahun itu cepat itu. Henna khusus saja sekarang itu ngantrinya rata-rata 5 tahun. Apalagi yang reguler itu bisa 20 tahun ke atas. Jadi ini kan menunjukkan kalau 2 kota nggak terpenuhi, sekarang kota sampai numpuk-numpuk. Ini kan semangat beribadah haji kaum muslimin luar biasa. Sehingga produk haji itu juga luar biasa. Tapi disinilah yang kemudian harus menjadi evaluasi kita. Kenapa peningkatan semangat beribadah itu belum sejalan dengan peningkatan kualitas umat kita dalam perannya bermasyarakat, bersosial dan bernegara. Itu yang menjadi mungkin bahan diskusi kita untuk selanjutnya dengan para istilah pemangku kepentingan, pemangku jabatan atau apa gitu ya, pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita semuanya harus care masalah ini. Jangan kita terlena bahwa peningkatan semangat beribadah secara ritual itu sudah dianggap bahwa selesai sudah tugas para dai, tugas para ulama, tugas-tugas dari para mubalik dan sebagainya. Masih sangat banyak tugas-tugas kita yang perlu kita
kita kerjakan. Nah, kita melihat mungkin fenomena di Bali ya. Kita di Bali ini kalau kita lihat tentu berbeda dengan daerah lain. Bali ini kan heterogen, mungkin di daerah Denpasar. Tapi untuk di daerah-daerah yang di luar itu, ya di kampung gitu kan, mayoritas mungkin kan Islam sebagai minoritas gitu. Nah itu bagaimana itu untuk kita mensiasati itu? Ya pada dasarnya bahwa Islam ini kan rahmatan lil alamin. Baik dia itu sedikit ataupun besar. Ya. Jadi ya ini lagi-lagi dari orang tua kita Allah rahmatan itu, toleransi itu adalah kewajiban dalam Islam. Bukan karena keterpaksaan dalam Islam. Kita minoritas toleran, kita mayoritas juga toleran. Ya, harus toleran dalam setiap kesempatan. Kalau kita tidak toleran, berarti kita malah melanggar Al-Quran, perintah Islam. Ya. Oleh karena itu, ketika kita di daerah minoritas pun, kita adalah orang pertama yang menjunjung tinggi toleransi. Ya. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya, ketika kita itu minoritas, ya kita tunjukkan bahwa kita mempunyai akhlak yang baik, bahwa kita ini bukan ancaman bagi mereka, tapi kita ingin berkontribusi memperbaiki kehidupan di dalam masyarakat secara nyata. Ya. Jadi perilaku atau aktivitas masyarakat itu juga sebagian dari iman? Betul. Jadi puncak dari keimanan seorang Islam itu adalah akhlak. Akhlak ya? Iya, ada akhlak kan gitu. Jadi semakin tinggi iman seseorang akan semakin mulia akhlaknya. Maka dengan kata lain, ketika konsep kita mengikuti nasihat Allah Rasulullah itu jadidu imanakum, semakin diperbarui iman kita, maka akan semakin baik akhlak kita. Nah, ketika semakin baik akhlak kita, maka masyarakat di sekitar kita siapapun saja itu tentu akan memandang siapa dia gitu. Akan mengundang respect bagi kita. Ya, akhlak kita itu apa sih kan gitu kan, apa kita dalam Islam ya kita santun, kita peduli kepada orang lain, kita menyampaikan menyapa dengan penuh keramahan. Ya, kita itu orang yang sangat cekatan ketika ada orang kesusahan. Ya itulah akhlak-akhlak Islam bahkan, kan gitu. Bahkan dalam kondisi yang terkecil, ya tersenyum itu kan ibadah ya. Betul. Iya kan? Kita apalagi menyapa. Iya, gitu. Betul. Ya kita bisa merasakan ketika ketemu dengan orang itu cemberut sama tersenyum kan gitu kan. Kita sangat bahagia melihat orang tersenyum. Itu hati manusia selalu seperti itu. Walaupun dari rumah tuh sebenarnya jengkel sama sama urusan rumah atau apa ya. Tapi begitu di jalan lihat orang senyum itu, kita akan kena aura. Kena aura. Senyuman itu jadi betul. Saya misalnya saya di lampu merah. Gitu kan. Melibat ada dua orang temen yang tiba-tiba ketemu saling gangguin tapi baik canda-canda gitu. Kita itu ikut tersenyum hati kita. Kan? Jadi itulah kenapa senyum itu juga diperintahkan, itu akhlak bagi kita. Nah, ini yang akhlak inilah yang menjadi output dari keimanan kita. Jadi keimanan itu ukurannya ya bukan semata pada ritual kita sesungguhnya. Jadi ritual itulah yang akan mendidik kita untuk menjadikan iman itu akhlak. Dan ritual itu akan menguatkan iman kita, dan iman kita akan meningkatkan akhlak kita. Akhlak kita akhirnya akan menjadikan kita orang itu yang bisa mempengaruhi orang lain. Tapi sering kan keimanan kita itu kan naik turun. Terkadang kita semangat sekali hari ini kita semangat sekali untuk ibadah, untuk berbuat baik, terus kemudian dan lain-lain. Tapi hari berikutnya mungkin masih, kemudian hari berikutnya apakah itu karena pergaulan atau apa mungkin ya? Satu sisi itu. Jadi maka sebenarnya Islam itu
memberikan perangkat-perangkat yang banyak bagi kita atau media-media yang sangat banyak bagi kita untuk memelihara dan memperbarui iman kita. Dicontohkan misalnya kita sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu kan sebenarnya salah satu perangkat yang diberikan ya Allah, Islam untuk senantiasa memperbarui keimanan. Ya, karena dengan kita sholat berjamaah ketemu dengan orang. Charging lah gitu. Ketemu dengan orang itu mendidik kita untuk empati, untuk peduli. Nah, tapi di satu sisi inilah yang mungkin perlu disampaikan oleh dai-dai kita, ya, bahwa ketika kita sholat berjamaah itu bukan sekedar karena kita datang ke masjidnya itu, tapi interaksi sesama jamaah itulah yang menjadi pendidikan bagi kita. Untuk meningkatkan akhlak kita, kemudian silaturahim dan lain sebagainya, itu kan perangkat-perangkat yang diberikan Islam ya untuk meningkatkan akhlak kita. Ya, ini sebagai media pelatihan kita untuk meningkatkan akhlak kita. Nah, ini yang barangkali belum banyak disentuh oleh para dai kita, ya seolah-olah itu ritual lain, kemudian aplikasi dalam kehidupan kita lain. Ya, ini yang perlu. Ada hadis, kalau tidak bisa berkata baik maka diam. Ya. Tapi bukan berarti kita diam itu terus lebih baik. Ada quote juga, kata-kata diam itu emas. Nah, pengertiannya seperti itu tadi ya. Yang lebih baik itu sebenarnya kan berkata baiknya, bukan diamnya kan gitu. Bukan diamnya. Bukan diamnya. Tapi kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Jangan menyakiti orang lain. Tapi lebih baik kan berkata baik. Nah, ini salah dalam sisi itu, berkata baik itu lebih baik. Ya, itu minimal gitu. Kita kan tidak pengen hidup minimalis gitu kan. Kita kan hidup kan optimal dan maksimalis kan gitu. Jadi ya ketika ketemu di masjid kita canda dan beramah tamah, menggunakan kata-kata yang baik, itulah yang lebih baik. Bukan di masjid, masuk masjid, sholat habis itu keluar tanpa kata-kata, karena diam itu emas. Bukan itu kan itu. Jadi Mas Sigit, apa intinya jadi Jadidul Iman itu? Ya, pesan Rasulullah itu menjadi sedemikian rupa penting sebenarnya, karena itu Allah itu mengatakan sesuatu yang tentu sesuatu itu dicintai oleh Allah. Ya. Maka demikian juga Rasulullah itu ketika berpesan sesuatu, karena pesan sesuatu itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan dianggap penting. Ya. Jadi imanakum itu pesan Rasulullah untuk senantiasa meningkatkan atau memperbaharui keimanan itu sangat penting, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Saya ingin mengutip dari beberapa pendapat ulama bahwa apa sih yang dilakukan Rasulullah untuk senantiasa memperbarui iman. Ya, kalau saya sering dalam menyederhanakan gitu, zaman Rasulullah itu sumber daripada pengajaran kepada sahabat itu tidak ada lain, tidak ada kitab-kitab yang macam-macam kecuali Al-Quran. Betul. Ya. Kemudian zaman Rasulullah itu tidak ada pelatihan yang aneh-aneh, yang macam-macam, kecuali dalam tanda kutip pelatihan itu adalah sholat. Ya. Dan kemudian zaman Rasulullah itu tidak ada tempat pertemuan lain, ada gedung pertemuan, ada hotel, ada gor dan lain sebagainya, kecuali masjid. Ya. Jadi bagaimana kita sekarang agar iman kita senantiasa terbaharui? Kita gunakan apa yang Rasulullah sudah gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Al-Quran kita pelajari. Kita pelajari sebagaimana Rasulullah mempelajari dan para sahabat mempelajari Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kita juga menjadikan sholat itu sebagaimana Rasulullah itu sholat. Kan secara ritual sholat kita itu hampir semuanya nggak ada bedanya dengan sholatnya Rasulullah. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi mungkin secara ruhani, secara kejiwaan, ini yang barangkali perlu kita pertanyakan. Ya, kenapa kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa? Masjid pun demikian juga. Masjid semakin banyak semakin megah. Tapi kenapa masjid kita tidak bisa melahirkan generasi-generasi luar biasa seperti generasi-generasi para sahabat? Ya, ini Rasulullah menjadikan masjid itu benar-benar untuk melayani umat. Pusat ibadah dan pusat dakwah. Sebagian besar sekarang masjid itu hanya menjadi
pusat ibadah, ya dalam Yeah. tanda kutip, Yeah. tapi tidak menjadi pusat dakwah. Ini Mas Sigit, Ya. mungkin dari situ tentunya Mas Sigit punya harapan nih. Harapan Ya. apa saja yang mungkin untuk kawan-kawan baik itu mungkin dai atau kawan-kawan yang di pengurus masjid. Ya. Ya, kita itu bisa memperbaharui kalau kita mau dan bisa mengevaluasi diri. Ya. Jadi kita sekarang Islam itu mengajarkan kita itu punya target dalam setiap kehidupan. Kita tiap pagi doa-doa itu kan target sebenarnya kan. Ya. Oleh karena itu pengurus masjid, para dai dan lain sebagainya itu harus punya target dalam kegiatan dakwahnya, kegiatan apapun harus punya target. Ketika kita punya target, berarti kita juga apa istilahnya manajemen monef kan gitu, monitoring dan evaluasi. Ya. Sejauh mana dakwah sudah kita lakukan, sejauh mana hasilnya sesuai dengan harapan atau belum, dan lain sebagainya. Kalau kita pandai melakukan monef itu dalam kegiatan dakwah dan dampaknya di masyarakat, maka kita akan mempunyai semangat untuk memperbaharui aktivitas-aktivitas kita, termasuk dakwah kita, pelayanan kita ke umat. Ya, maka dengan itu ya insya Allah ya kita akan terbaharui terus iman kita, baik secara pribadi ataupun secara sosial di dalam masyarakat. Ya, itu barangkali gambaran globalnya. Ya, tapi tentu nanti kita akan mengharapkan masukan-masukan dari seluruh mereka yang aktif di dalam dunia dakwah. Bagaimana sih sebenarnya? Tapi membangun kesadaran kita itu perlu mengevaluasi ya gerakan dakwah kita. Itulah yang perlu kita gelurakan. Kita perlu semangatkan, perlu kita kaji bersama-sama. Ya. Terakhir mungkin pesan untuk kawan-kawan generasi muda ini bagaimana ini kita untuk memperbaiki iman. Ya, saya baca adalah sebuah tulisan gitu ya. Ada dua hal yang bisa menjadikan kita itu hancur. Ya. Satu, itu kita takabur. Artinya kita merasa sudah mentok, sudah hebat, dan satu putus asa. Ya. Oleh karena itu bagi generasi muda jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa sudah selesai. Ya. Terus belajar dan memperbaiki diri. Dan itu modalnya adalah korektif dan evaluasi diri. Ya. Kalau itu kita kerjakan dalam setiap waktu, ya insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih hebat, dan itulah konsep jadidu iman aku. Ya, itu barangkali. Iya, jadi menarik sekali pembicaraan dialog kita hari ini dengan Mas Sigit, tentunya berbicara terkait jadidu iman aku, memperbaiki imanku. Jadi untuk kita semua ya mungkin kita mulai saat ini untuk memperbaiki iman kita setiap saat, setiap waktu. Demikian ya dari kami. Semoga lain waktu insya Allah kita akan berjumpa dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.